Selamat beraktivitas buat teman-teman semua, subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada. Semoga semua usaha dilancarkan dan dimudahkan, semua tujuan dan keinginan dikabulkan, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Satu lagi, cerita horor akan Mimin bawakan buat kalian semua. Kali ini dari akun Twitter Payung Hitam, berjudul asli Pitutur Nasihat. Selamat menyimak dan semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Namaku Galuh. Punya dendam dengan kakak kandungku sendiri. Dendamku didukung kuat oleh suamiku sendiri yang aku sudah nikahi sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita mundur di umurku yang masih 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu, pulang sekolah, aku langsung menyusul ibu ke pasar karena dia jual ikan-ikan segar di sana. Sekolahku jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki bisa 15 menit baru sampai. Aku biasa membantu ibu jualan di pasar karena aku tidak tega melihat ibu yang umurnya sudah hampir 60 tahun, tapi masih sibuk sendirian. Bapak cuma tukang becak, jadi beliau tidak bisa selalu membantu ibu berjualan. Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan. Tutup karena habis. Atau ikan bisa jadi tidak segar lagi karena dari subuh sudah digelar di meja pasar. Aku pulang sekolah jam 12 siang, jadi masih ada waktu 2 jam untuk membantu ibu beres-beres. Kadang aku sampai di pasar, dagangan belum habis, jadi kami harus setor ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini. Terasa aku anak semata wayang padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bertanggung jawab. Suatu sore, waktu aku baru pulang dari pasar, aku melihat ada perempuan duduk di teras rumahku. Aku menebak-nebak siapa tamu ini. "Mohon maaf mbak, cari siapa ya?" tanyaku. "Lagi nungguin Mas Gamya." "Galuh ya?" kata perempuan itu. "Iya mbak, masuk mbak, tunggu di dalam saja yuk," ajak aku perempuan itu. "Ngerepotin ah, duduk di sini saja," tolak perempuan itu sopan. "Ya sudah mbak, aku masuk dulu ya, mau beres-beres, tidak enak ini bau amis. Mari mbak," pamitku ke perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan ibu harus tunduk kepala ke orang yang lebih tua. "Mari," kata perempuan itu. Aku lihat di depan kamar belakang Mas Gamya sedang siap-siap. Memakai tali sepatunya, sisiran, menyemprotkan banyak parfum. Aku tebak dia mau pergi kencan dengan perempuan yang tadi. Aku belum sempat bertanya namanya dan siapa, tapi aku yakin itu pacarnya. Setelah beres-beres, aku mau pergi mandi, aku melihat ibu sedang berbincang dengan perempuan tadi di teras. Disusul Mas Gamya yang datang memanaskan motor RX-nya. Setelah itu, naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama ibu. Ibu masuk dengan membawa tampah-tampah bekas dagangan. "Itu siapa bu?" tanyaku kepada ibu. "Temannya kakakmu, cantik ya?" kata ibu. "Iya, siapa namanya bu?" tanyaku lagi. "Novi," jawab ibu sambil senyum-senyum. Aku tebak lagi.
Sepertinya ibu senang dengan perempuan itu, karena pertama kalinya Mas Gamya mengajak perempuan ke rumah. Sebetulnya ibu sering khawatir dengan Mas Gamya. Baru tahun kemarin ia lulus SMA, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan dan sudah menggandeng perempuan saja. Tapi setidaknya ibu melihat peluang kalau Mas Gamya ada kemauan untuk berkembang. Ibu seperti banyak berharap padaku untuk segala hal karena Mas Gamya bukan orang yang banyak bicara. Sikapnya selalu dingin, suka melawan dan banyak melamun. Aku seringkali kedatangan teman ke rumah, biasanya untuk kerja kelompok karena aku anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang satu anggotanya tidak pernah sekelompok denganku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia, sebut saja namanya Yoyo. Lagi asik bekerja kelompok di teras, aku melihat Yoyo mengintip ke dalam rumahku. Di jendela kayuku memang tanpa kaca, cuma dilapis kain tirai. Karena aku merasa risih, aku menegur Yoyo. Tapi Yoyo nampak kaget, sedikit pucat tapi langsung meminta maaf karena sudah lancang. Aku juga jadi tidak enak sudah mengagetkan dia. Tapi semenjak itu Yoyo jadi beda. Tiap kali kami mau kerja kelompok, dia selalu menolak kalau lokasinya di rumahku. Kami dalam kelompok mata pelajaran ini bakal selamanya nanti sampai naik kelas. Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah tiap anggota. Tapi semua temanku sepakat di rumahku saja selamanya karena rumahku punya teras luas dan halaman yang rindang. Cuma Yoyo saja yang sejak kerja kelompok kedua dia tidak mau lagi datang ke rumahku. Agak heran sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Kalaupun Yoyo tidak ikut, tapi Yoyo titip uang jajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami. Singkat cerita, waktu aku sudah mulai memasuki UN, ibu dan bapak juga sudah sering mengenalkan aku dengan beberapa laki-laki. Iya, untuk dinikahkan denganku. Karena aku memang masih orang desa, jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah. Aku ingat sekali momen-momen ini karena kesibukan UN, masuk perguruan tinggi negeri, menikah, dan beberapa persoalan kakakku. Di malam yang tenang itu, bapak menyuruhku ke bangunan sebelah yang biasa kami buat untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk mengambil kentang. Aku berangkat, akhirnya cuma ditemani lampu sentir kecil. Menyusuri jalan setapak, kira-kira 60 meter dari rumahku ke bangunan itu. Di tengah jalan, aku menengok ke belakang, sekedar mengecek kenapa baru beberapa meter saja sudah gelap sekali. Padahal lampu di rumah terang. Biasanya lampu rumah terangnya sampai ke jalanan. Waktu aku menengok, sekelebat aku melihat di rumah ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu adalah ibu, bapak, dan 1 lagi. Siapa? Aku sempat berpikir, kapan ada orang masuk? Perasaan jalan ke pintu depan cuma 1. Tapi biarinlah, mungkin kawan ibu atau bapak yang mampir. Sampai di dekat bangunan itu, aku melihat ada seperti anjing di dekat tangga bangunannya. Aku agak ngeri dengan anjing, tapi waktu aku dekati ternyata itu Mas Gamya merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku. Jantung serasa mau copot. Mas Gamya tidak mungkin bercanda. Ngobrol saja tidak pernah, apalagi bercanda.
Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan di antara rumput-rumput tinggi. Akhirnya, aku sampai ke rumah, langsung menuju kamar Mas Gamya di belakang. Betul, dia tidak ada di tempat. Bapak dan ibu kebingungan. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena nafasku tersengal. Yang aku ucap cuma, "Mas Gamya, Mas Gamya," sambil menunjuk-nunjuk ke arah bangunan lumbung itu. Bapak cepat-cepat mengambil golok dan ibu menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah-darah, kena ranting dan batu-batu besar di tanah karena tadi sandalku putus. Aku akhirnya terduduk di depan kamar Mas Gamya sambil menangis. Menangis kaget dan sakit sekali kakiku. Aku ingat waktu itu aku menangis. Ada yang menyusul. Iya, suara tangisanku ditiru entah oleh siapa. Aku spontan kaget, menengok ke segala arah tapi tidak ada siapapun. Aku memberanikan diri untuk berdiri ke kamar mandi dan aku siram semua luka di kakiku. Setelah itu, aku obati sendiri di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, ibu dan bapak datang ke rumah membopong Mas Gamya yang tubuhnya basah, kuyup, dan kotor. "Kok bisa-bisanya sih, Nak? Bangun, Nak, bangun. Ini ibu," kata ibu sambil membangunkan dan mengguncangkan tubuh Mas Gamya yang tatapannya kosong melotot ke arahku. Sementara bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh Mas Gamya. Aku cuma ketakutan di hadapan Mas Gamya. Ia seperti orang mau memangsa. Setelah Mas Gamya selesai, ibu merebahkannya di ruang tamu lalu lanjut mengobati kakiku. "Kamu lihat apa tadi, Nduk?" tanya ibu. Aku jadi enggan banyak bicara. Aku bingung apa yang terjadi, jadi aku diam saja. "Ya sudah, kamu tidur sana, biar besok sudah sembuh lukanya." Ibu masih suka membohongiku layaknya anak kecil. Aku suka sekali waktu ibu selalu berusaha menenangkanku. Walaupun aku tahu lukanya tidak bakal sembuh besok, tapi aku menjadi tenang. Ibu adalah orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun Mas Gamya selalu melawan, tidak tanggung-tanggung. Biasanya Mas Gamya suka main fisik terutama pada ibu. Kalau pada bapak atau di depan bapak dia tidak berani, karena selalu diancam dilaporkan ke polisi. Sama juga dengan aku. Dia suka kasar, sesekali suka mengambil hakku tanpa izin. Aku pernah dulu berani melawan tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang. Semenjak itu aku selalu dingin dengan dia. Aku berjalan menuju kamar, lalu bapak bilang jangan lupa berdoa sebelum tidur. Aku cuma mengangguk. Di dalam tidur, aku bermimpi, aku lupa dengan mimpinya. Intinya, aku terbangun kaget. Badanku menggigil dan lidah terasa hambar. Aku mengecek jam yang masih menunjukkan jam 3 pagi. Aku akhirnya tidur lagi. Di waktu aku berusaha tidur, samar-samar aku mendengar suara laki-laki dari kejauhan. "Galuh, Galuh, Gal," memanggil namaku. Karena aku pikir itu Mas Gamya, aku bangun untuk ke ruang tamu. Semua ruangan di rumah sudah gelap. Tapi di ruang tamu, aku melihat lilin masih menyala. Di sana ada ibu tidur di sofa tanpa Mas Gamya ada di sana. Aku bingung, kemana dia? Karena aku sudah merasa demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamar.
Karena aku sudah merasa demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamar. Karena aku pikir tadi, cuma diambang sadar tidak sadar suaranya. Tapi waktu aku sudah di depan pintu kamar, aku mendengar lagi suaranya. "Galuh, Mas, mau minta maaf." Aku makin bingung. Tapi waktu aku mengintip lagi ke arah ruang tamu, di tempat direbahkannya Mas Gamya, ada pocong ditidurkan di situ. Dengan wajah Mas Gamya yang menangis, tapi wajahnya begitu gelap. Aku pingsan seketika di sana. Yang aku ingat waktu bangun, aku sudah ada di rumah sakit dengan infus di tanganku. Karena itu pagi hari sekitar jam 9, ada seseorang masuk ke kamar. Perempuan ini aku kenal. Dia pacar Mas Gamya. Mengantarkan aku sarapan tapi pakai seragam suster. Aku baru tahu dia bekerja di sini. Dia lemparkan senyuman dan bilang, "Dimakan ya, semoga lekas sembuh." Aku balas senyuman juga karena kepalaku sangat pusing waktu itu. Aku tidak sempat bertanya, di mana ibu dan bapak. Seharian aku cuma bisa terbaring lemah dengan perasaan khawatir bagaimana nanti UN. Aku tidak boleh sakit lama-lama. Setelah maghrib, ibu dan bapak datang, membawa rantang berisi makan malam. Tapi bapak tidak lama. Dia langsung pulang karena mau menjaga Mas Gamya yang juga sakit. Ibu menyuapiku dengan memakai tangan kosong. Nikmat sekali rasanya. Sudah belasan tahun aku tidak disuapi oleh ibu. "Mas Gamya, kenapa Bu?" tanyaku. "Sudah, kamu istirahat saja dulu," kata ibu. "Bu, aku kemarin lihat Mas Gamya merangkak di depan rumah lumbung. Di mulutnya seperti ada sesuatu, seperti ayam hidup. Tapi aku tidak yakin itu ayam," ceritaku kepada ibu. Ibu berhenti menyuapiku, langsung mengasihkan aku air putih. "Ibu sudah banyak kecewa sama kakakmu. Semenjak SMP tidak pernah mau mendengarkan ibu lagi, apalagi bapak. Dia sering sekali membantah ibu. Tapi ibu berusaha berpikir juga kalau generasi Mas Gamya dan kamu tidak bisa disamakan sama masa-masa ibu. Ibu tidak cerita ke kamu sengaja supaya kamu bisa fokus sekolah. Bapak juga, dia sudah capek kerja, jadi tidak mau tambah capek kalau di rumah. Jadi tidak pernah ibu curhat ke kamu soal masalah di rumah. Sebetulnya sudah 2 tahun ini kita krisis, Nduk. Harusnya kita tidak krisis karena kakakmu sudah dapat kerja. Tapi ini bapak jadi double kerjanya, ngebecak dan kuli panggul pasar. Kasihan bapak, jelas ibu kepadaku. Terpukul rasanya aku belum bisa membantu apapun dan marah juga dengan Mas Gamya. Kakakmu semakin beda sikapnya setelah kenal sama Novi. Ibu sudah minta tolong Novi untuk bantu menasehati Gamya. Tapi Gamya cuma berubah untuk Novi, bukan untuk kita. Jelas ibu lagi sambil terisak sekarang. Kita doakan saja untuk Mas Gamya sekarang, Bu, supaya lebih ingat sama kita, terutama pada ibu dan bapak, kataku sambil menenangkan ibu. Besok siangnya, aku pulang ke rumah karena keadaan sudah membaik dan orang tuaku tidak bisa bayar untuk hari selanjutnya. Jadi, aku di rumah sakit 2 hari 1 malam. Sore menjelang maghrib di rumah, aku melihat Mas Gamya juga yang sudah segar dan kembali gagah sedang siap-siap mau pergi. "Mau kemana, Mas?" tanyaku basa-basi. "Cari duit tuh, disuruh ibumu.
Jawabnya ketus. "Oh, hati-hati Mas," kataku sambil pegang tangannya karena aku mau salim. Tapi kagetnya aku, tangannya panas betul. Langsung aku lempar begitu saja. "Kalau geli denganku, mending tidak usah kenal aku saja," kata Mas Gamya membentak. Kemudian aku dikagetkan suara benda jatuh di belakang rumah. Aku spontan menengok ke arah belakang. Lalu maksudnya mau bertanya pada Mas Gamya yang barusan itu apa. Secepat itu aku menengok balik ke arah dia. Dia hilang begitu saja. Kacau pikiranku. Masa bodoh dengan apa yang tadi di sebelahku. Aku pergi ke belakang. Belum sampai di belakang, aku mendengar ada suara desahan perempuan dari kamar Mas Gamya. Sepertinya ada yang tidak beres. Karena aku penasaran apa yang terjadi, karena aku tidak tahu beda desahan orang sakit atau sedang berhubungan. Akhirnya aku mengintip dari lubang kunci. Terkejutnya aku. Untung aku pilih mengintip dulu sebelum mendobrak, karena aku takut ikut campur dengan masalah orang. Tapi bukan masalah yang kudapat, tapi justru kakakku sendiri yang sedang bercinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak tidak tahu apapun. Tapi di situ juga aku tidak habis pikir, siapa tadi yang aku ajak bicara. Aku menunggu ibu tidak kunjung pulang dari pasar. Bapak juga, padahal sudah lepas maghrib. Oh iya, hari ini aku tidak ikut ibu ke pasar dan tidak sekolah karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Di tengah kesunyian itu, pintu depan diketuk. Aku berharap Mas Gamya yang membuka. Tapi 3 kali diketuk tidak ada yang membukakan. Ya sudah, aku akhirnya yang membukakan. Tidak ada siapapun di balik pintu, tapi ditinggali 1 buah kelapa hijau. Di sana ditulis pesan, "Untuk Gamya." Aku masuk ke dalam rumah. Baru saja aku tutup pintunya, buah kelapa itu berubah jadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja kepala pocong. Aku sudah mau gila. Teriak sejadi-jadinya sambil aku melempar kelapa itu, menggelinding dengan tidak wajar karena tidak berhenti-henti terus ke arah dapur dan belok ke pintu kamar Mas Gamya. Apa yang barusan aku pegang? Apa yang barusan aku lihat? Tidak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan tanganku ke lantai, rasanya sakit sekali. Tandanya aku tidak sedang bermimpi. Betul saja, dari kamar Mas Gamya aku mendengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Mbak Novi, aku tidak berani ke sana. Aku malah keluar rumah untuk mencari bantuan. Di jalanan menuju pos ronda, aku mendengar seperti ada benda jatuh keras sekali. Aku mengecek. Ternyata betul, itu buah kelapa lagi. Karena aku sudah tahu, aku lanjut lari dengan setengah tenagaku. Sampai pos ronda, aku temui 3 orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib. "Tolong saya Pak," kataku sambil terjatuh dan memeluk kaki dari salah satu bapak-bapak itu. Kenapa kamu Nduk? Tenang dulu, tenang." "Kenapa?" kata bapak itu sambil membopongku ke pos. "Mas Gamya Pak, Mas Gamya." Aku lagi-lagi tidak bisa bicara banyak, aku cuma terisak sambil tersengal-sengal. "Kamu anaknya Pak Rus ya?" kata bapak itu. Aku cuma mengangguk. "Ya sudah, sebentar. Aku telepon bapakmu dulu," kata salah satu bapak-bapak itu sambil mengeluarkan ponselnya.
Aku diajak pulang akhirnya ditemani bapak-bapak tadi untuk memastikan rumah aman. Tidak lama, bapak dan ibu pulang juga dengan laki-laki sebut saja namanya Firman, yang sekarang menjadi suamiku. Singkat cerita, aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga, tanpa sepengetahuan keluargaku. Kami tahu itu karena Mas Firman adalah rekan kerja dari pacar Mas Gamya. Aku bingung, kenapa dia harus tunangan diam-diam, kenapa tidak izin saja? Lagian ibuku sudah setuju setauku. Tapi ternyata tidak. Ibu begitu tidak setuju dengan Novi karena walaupun ia sopan santun, murah senyum, tapi hatinya serakah. Mas Firman tahu semua ini setelah beberapa kali memergoki Novi jalan dengan laki-laki lain. Sedang kakakku Mas Gamya sering ke rumah sakit sekedar mengantarkan Novi bakso kesukaannya. Mas Firman mengamati semuanya karena dia bertugas mengontrol segala kegiatan perawat di rumah sakit. Sesekali Mas Firman menegur Mas Gamya supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk melihat Novi. Tapi Mas Gamya justru mengolok-olok Mas Firman sampai pernah baku hantam. Mas Firman sudah bekerja seprofesional mungkin menegur Mas Gamya dengan baik-baik. Tapi selalu saja Mas Gamya di luar rumah sakit menunggu Mas Firman untuk diberi pelajaran. Kakakku menyangka Mas Firman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin, terlihat santun itu juga ternyata punya sikap yang egois lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk kebaikan dirinya pun sering ditepis. Apalagi nasihat orang tuaku. Akhirnya ia berujung kualat. Sampai saat ini pemikat yang dipakai Novi untuk Mas Gamya belum berhenti. Tapi sepertinya Novi pun sudah lepas tangan untuk Mas Gamya karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang, entah siapa. Novi dengan segala perjuangannya mengirimi kami berbagai jenis jin dan ilmu hitam agar keluarga kami tetap terpuruk. Tapi ia malah meninggalkan Mas Gamya. Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau. Membingungkan karena kita tidak dapat jawaban juga dari Mas Gamya yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Gamya. Akhirnya Novi main dukun. Ini masih perkiraan karena tidak tahu kebenaran aslinya apa yang kakakku telah berbuat. Kami juga tidak pergi ke dukun untuk menyelesaikan atau menyembuhkan Mas Gamya. Kami cuma pergi ke pura dan berdoa terus-menerus memohon kesembuhan Mas Gamya dan mensucikannya. Mas Firman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh oleh Mas Gamya. Hampir kehilangan pekerjaannya. Jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Firman adalah perusak hubungan orang. Dibuat babak belur 3 kali dengan kakakku dan teman-temannya. Untukku sampai saat ini masih sangat membekas betapa sakitnya dikhianati kakak sendiri. Terutama melihat perlakuannya terhadap ibu. Ibu begitu sabar merawat Mas Gamya yang sekarang sudah tidak waras lagi. Mas Firman tahu, akulah adik dari Mas Gamya waktu aku masuk rumah sakit. Dia prihatin melihat aku, ibu, dan bapak. Yang tadinya cuma masalah pekerjaan, sekarang Mas Firman bisa sampai memasuki masalah personal keluarga kami. Yang akhirnya, setahun setelah aku lulus SMK dan berhasil masuk PTN, aku menikah dengan Mas Firman. Dia yang membawa derajat keluargaku lebih baik.
tapi dengan terpaksa merawat kakakku juga yang gila. Dan kabarnya waktu aku selesai melahirkan, Novi juga tidak terdengar kabarnya. Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya, Novi jadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke dan rata-rata rekannya hilang kontak karena Novi malu. Sebelum diakhiri cerita ini, sebaiknya kita introspeksi mendengarkan nasihat orang tua demi keselamatan hidup dan hargai pendapat orang lain yang niatnya memotivasi kita untuk lebih baik. Dan yang paling penting, dicek terlebih dahulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari. Jangan langsung diambil besok pagi saja. Begitu juga kalau ada orang yang mengetuk pintu di malam hari, jangan langsung dibuka. Dilihat dulu dari jendela, siapa yang mengetuk atau tanya siapa yang di luar. Pastikan kalian kenal mereka atau amati garis bibirnya. Kalau ada garis bibirnya, berarti aman. Sebuah kisah horor perjalanan naik mobil akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dari akun Twitter @DDMT @kangkue, berjudul asli Jangan Asal Kasih Tumpangan. Buat kalian yang kangen dengan cerita perjalanan horor, semoga sedikit terobati. Selamat menyimak. Semoga suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Cerita ini berlangsung beberapa tahun yang lalu. Saat itu, teman-teman kuliahku memutuskan untuk mengadakan acara reuni setelah 15 tahun kami lulus. Acara itu rencananya akan dilakukan di resort pinggir pantai sekitar 60 km dari Mumbai, India. Resort ini berlokasi di Murud, yang terkenal akan pantai cantiknya. Kami memesan resort pinggir pantai untuk akhir pekan, berharap kami akan bersenang-senang di sana. Kami memutuskan untuk berangkat ke Murud hari Jumat siang dan rencananya akan sampai pada sore hari. Tapi takdir berkata lain. Aku tidak bisa berangkat bareng mereka dikarenakan kerjaanku yang mesti diselesaikan hari itu juga. Akhirnya aku memutuskan untuk menyusul mereka pada malam hari dan rencananya akan sampai pada tengah malam. Temanku, Anan, bersukarela untuk menemaniku berangkat malam itu. Pukul 8 malam, aku menyelesaikan semua pekerjaan dan baru bisa berangkat. Perjalanan menuju Murud sangatlah sepi, terutama pada malam hari, dan kami diharuskan melewati jalan sempit yang merupakan jalan rawan kecelakaan. Aku yang menyetir waktu itu awalnya agak was-was mengemudi di jalanan seperti ini, apalagi pada malam hari. Tapi kami tidak mau melewatkan reunian untuk bertemu teman-teman lama. Normalnya hanya butuh waktu 3,5 jam untuk menuju ke Murud. Tapi menyetir dengan kondisi jalanan yang sempit dan gelap membuat perjalanan
memakan waktu 1 jam lebih lama. Untungnya kami mengendarai mobil SUV 4X4 milik Anan sehingga lubang-lubang di jalan tidak terlalu mengganggu perjalanan kami. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami berada di jalanan gelap nan sepi, masih 40 km dari destinasi. Beberapa lama setelah melalui jalan yang panjang, kami melihat laki-laki dan perempuan sedang berdiri di pinggir jalan meminta tumpangan. Biasanya kami agak sungkan untuk berhenti dan memberikan tumpangan kepada orang lain pada malam hari. Namun keduanya terlihat seperti pasangan suami istri yang sedang berbulan madu dan ingin menghabiskan waktu berdua bersama. Aku mengamati pasangan tersebut dan mereka terlihat bukan seperti orang jahat. Sang suami memberitahu kami bahwa mereka berdua menginap di Pantai Kasit sekitar 10 km dari Murut. Mereka menginap di sana dan sudah 2 jam mereka terlantar di pinggir jalan karena motor yang mereka sewa mogok. Aku bisa melihat motor yang terparkir di sebelahnya. Jadi, aku percaya cerita mereka dan tidak menaruh curiga sama sekali. Kami memutuskan untuk memberikan tumpangan dan meminta mereka untuk naik di kursi belakang. Anan kemudian bilang akan memberikan tumpangan sampai tujuan mereka karena hotelnya tidak terlalu jauh dari destinasi kami. Sepanjang perjalanan, kami sadar bahwa pasangan tersebut sangat ramah dan memiliki humor yang sama dengan kami. Kami pun mengobrol dengan akrab. Keduanya memperkenalkan diri mereka sebagai Raffi dan Sunita. Mereka baru saja menikah dan datang ke Pantai Kasit untuk berbulan madu dari Mumbai. Semakin lama mengobrol, percakapan kami semakin sedikit karena kami berdua mulai lelah. Tapi pasangan pengantin baru itu tetap melanjutkan mengobrol berdua sambil berbisik-bisik tanpa canggung. Aku dan Anan cuma saling melihat dan tersenyum. Lalu, kejadian yang membuat bulu kuduku merinding terjadi. Di suatu tempat dekat Kasit, mobil kami tiba-tiba mogok. Aku tahu sekali kalau bensin mobil ini penuh. Jadi bensin habis bukanlah alasan mobil mogok. Tanpa menengok ke belakang, aku memutuskan untuk turun dan membuka kap mobil untuk mengecek apa yang terjadi. Aku mendengar Raffi, suami dari pasangan pengantin baru itu, teriak dari dalam mobil, menanyakan apa aku butuh bantuan dan aku menjawab tidak perlu, karena seharusnya Ananlah yang turun membantu. Aku tidak bisa melihat Raffi karena terhalang kap mobil yang sedang dibuka. Anehnya, aku tidak mendengar Anan yang harusnya ikutan turun mengecek mobil bersamaku karena selain ini mobilnya, dia adalah teman menyetir yang duduk di samping sopir. Aku memanggil Anan dan berjalan ke jendela tempatnya duduk. Aku melihat Anan hanya duduk dengan muka yang tegang dan berkeringat. Dari kursinya, dia melirik ke arahku dan dengan tangannya yang gemetaran menunjuk ke kursi penumpang belakang. Apa yang terjadi berikutnya benar-benar bikin merinding. Aku masih bisa mendengar penumpang di kursi belakang mengobrol sambil berbisik ke satu sama lain, seperti yang mereka lakukan sepanjang perjalanan. Tapi aku tidak melihat seorang pun di kursi belakang. Aku tetap mendengar suara berbisik orang mengobrol, tapi kursi penumpang belakang kosong. Kepalaku seperti berputar dan rasanya seperti mau pingsan. Aku mengumpulkan semua tenaga dan membuka pintu, menyeret Anan dari dalam mobil
dan berlari sekencang mungkin. Setelah beberapa meter berlari, kami berdua mendengar tawa kencang laki-laki diiringi tangisan perempuan dari dalam mobil. Untungnya kami menemukan kantor polisi setelah setengah kilometer berlari dari lokasi mobil yang mogok. Sesampainya di sana, kaki kami gemetaran dan lemas seperti hampir pingsan. Polisi yang mendengar cerita kami merasa iba, tapi tidak terlalu kaget karena ini bukan pertama kalinya kejadian yang kami alami terjadi. Polisi itu menceritakan, beberapa tahun yang lalu, ada pasangan pengantin baru yang terlantar di pinggir jalan akibat motor mereka mogok. Saat motor mereka mogok, mereka mencoba untuk mendapatkan tumpangan menuju ke resort mereka. Sayangnya, mereka meminta tumpangan kepada orang-orang yang salah. Mereka mati dibunuh dengan kejam oleh sekelompok orang yang ditumpanginya. Malam itu, kami menginap di kantor polisi dan menelpon teman-teman yang mulai khawatir karena kami tidak kunjung tiba, dan menceritakan kejadian mengerikan itu. Kami juga melarang mereka untuk melintasi jalan itu pada malam hari agar kejadian yang kami alami tidak terulang. Anan dan aku menghabiskan malam di kantor polisi dengan perasaan yang masih gelisah. Besoknya sekitar jam 6 pagi, polisi mengantarkan kami menuju mobil yang kami tinggalkan tadi malam. Teman kami juga datang untuk menjemput. Aku dan Anan berterima kasih kepada Pak Polisi atas bantuan mereka dan kami langsung bertolak ke Mumbai dan melupakan reuni kami di Pantai Murud. Aku sangat bersyukur bisa balik ke rumah dengan selamat. Saat di perjalanan pulang menuju Mumbai, kami melewati lokasi tempat kami menaikkan penumpang tadi malam. Aku tidak menemukan motor terparkir di pinggir jalan seperti semalam. Tapi sekelebat, aku melihat motor usang dan berkarat tergeletak di rerumputan. Ladame Blanche. Apa kalian tahu kalau di Prancis ada sebuah urban legend bernama La Dame Blanche alias perempuan putih? Atau mungkin kalau di Indonesia versi kuntilanak naik kelas. Kenapa bisa disebut Dame Blanche? Dan apa kisah di baliknya? La Dame Blanche adalah nama yang diberikan kepada arwah perempuan bergaun putih yang selalu muncul di lokasi yang sama. Dame Blanche terkenal karena kisah hidupnya yang berakhir kejam dan tragis yang membuatnya bergentayangan di daerah sekitar tempat kematiannya. Salah satu cerita kemunculan Dame Blanche di Prancis yang populer, yaitu Blanche de Percy. Cerita ini bermula pada abad ke-13. Di sebuah kastil kecil pinggir rawa-rawa di daerah La Manche hidup seorang perempuan bernama Mademoiselle Nona Percy bersama keluarganya. Nona Percy adalah seorang perempuan yang memiliki segalanya. Ia berparas cantik, bergelimang harta dan juga sangat cerdas. Namun di balik itu semua, ia berhati jahat. Dia menolak semua lelaki yang ingin menikahinya. Saat kedua orang tuanya meninggal, Nona Percy mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu hitam.
Suatu malam badai, Nona Persi terkejut saat melihat salah satu sosok yang ada di dalam lukisannya menghilang dan muncul di depannya. Ternyata sosok yang ada di lukisan itu adalah iblis yang ingin membuat perjanjian dengan Nona Persi untuk membuatnya lebih kaya raya. Nona Persi lalu menempelkan darah segarnya untuk menyetujui perjanjian hitam itu. Selang beberapa tahun, Nona Persi menjadi semakin bergelimang harta. Dia sangat senang mengganggu orang di sekitarnya dan membuat mereka sengsara hanya untuk kepuasan batinnya. Karena keserakahannya, dia juga bersumpah untuk menguasai seluruh tanah di daerah Lamance. Menjelang kematiannya, dia memohon kepada iblis untuk tetap berada di dunia karena keinginannya untuk menguasai seluruh tanah di Lamance belum terpenuhi. Nona Persi akhirnya wafat, dan saat orang-orang ingin membawa peti matinya menuju pemakaman, mereka kesulitan karena peti Nona Persi sangat berat. Karena tidak sanggup untuk mengangkatnya keluar dari kastil, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur Nona Persi di dalam kastilnya. Malam harinya, muncul sosok perempuan bergaun putih seputih kabut. Dengan suara lirih, dia mengumumkan bahwa mulai saat itu ia akan menguasai semua daerah yang belum sempat ia miliki, dan langsung terbang menghilang. Perempuan tersebut kemudian dikenal sebagai Blanche de Percy. Sejak saat itu, Blanche de Percy sering muncul di rawa-rawa dekat rumahnya dan mengganggu penduduk sekitar. Dia akan menceburkan orang yang lewat ke rawa-rawa dan sambil tertawa puas, ia terbang kemudian lenyap. Bagi mereka yang meragukan keaslian cerita ini, pada tahun 1949, pekerja konstruksi menemukan peti tanpa nama beserta tulang belulang di dalam kastil dekat rawa-rawa, tempat dikuburnya Dame Blanche de Percy. Dame Blanche tidak hanya bergentayangan di kastil-kastil tua di Perancis, dia juga sering ditemukan berkelana di jalanan yang sepi dan jarang dilewati oleh kendaraan. Suatu malam, di tahun 1979, Michael dan teman-temannya berencana untuk pergi berpesta. Dia harus menjadi supir antarjemput bagi teman-temannya dan memberi tumpangan dari tempatnya tinggal di Limoges menuju diskotik di kota sebelah yang letaknya tidak terlalu jauh. Malam itu, dia baru saja mengantar teman-temannya ke diskotik dan berencana kembali ke Limoges sendirian untuk menjemput teman lainnya. Saat baru menjalankan mobilnya, dia melihat dari kaca spionnya seorang perempuan sedang berdiri beberapa ratus meter dari diskotik tempat dia akan berpesta. Perempuan tersebut berparas cantik, berumur sekitar 20-25 tahun, dan menggunakan gaun putih yang modelnya mungkin dari tahun 60-an. Perempuan itu seperti sedang menunggu seseorang, karena dia hanya diam berdiri di ujung tikungan. Michael merasa iba dan tanpa ragu memutuskan untuk menghampirinya. Dari dalam mobilnya, ia bertanya kemana tujuan perempuan itu. "Saya mau pergi menuju ke Limoges," jawab perempuan muda itu datar. Dia meyakinkan Michael untuk mengantarnya menuju pusat kota Limoges. Lalu dari sana, ia akan berjalan kaki menuju ke rumahnya. Michael pun akhirnya memberikan tumpangan kepadanya. Sepanjang perjalanan, perempuan itu hanya diam, dan Michael tidak mau mengganggunya dan hanya fokus menyetir.
Dia tidak memiliki perasaan curiga sama sekali. Saat mau melewati tikungan Revolution, nama jalan, tiba-tiba perempuan yang sedari tadi diam dan duduk di sebelahnya berteriak, "Hati-hati, tikungan ini berbahaya." Setelah itu, Michael mendengar campuran suara tangis dan tawa melengking dari penumpang misteriusnya. Saat Michael menengok ke arah perempuan itu, bangku di sampingnya sudah kosong. Perempuan tersebut hilang di telan malam. Michael shock, memberhentikan mobilnya untuk mencari jejak perempuan tadi, namun dia tidak menemukannya. Dia melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di Limoges. Polisi di sana tidak terlalu terkejut, karena ternyata Michael bukan orang pertama yang mengalami kejadian serupa. Kemunculan dummy belanja di daerah itu sering terjadi. Ia akan menumpang mobil pengendara yang lewat lalu menghilang setelah tikungan Revolution, tempat di mana perempuan itu meninggal kecelakaan berpuluh tahun yang lalu. Di Perancis sendiri, tempat kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa akan ditandai dengan adanya karangan bunga di lokasi tersebut untuk mengenang para korban. Kisah tentang dummy belanja ini telah ada selama beberapa abad dan tersebar di berbagai negara dengan asal mula dan nama berbeda. Lydia, legenda menyebutkan bahwa ada seorang gadis muda yang menghantui terowongan di bawah jembatan penyeberangan Jamestown, North Carolina. Gadis itu bernama Lydia. Muncul pada malam-malam berkabut dan hujan sambil berjalan kaki sendirian atau berdiri di tepi jalan menunggu seseorang untuk memberinya tumpangan pulang ke rumah. Kisah Lydia berawal dari cerita dan penampakan yang muncul selama bertahun-tahun. Setiap cerita memiliki alur yang sama, yaitu gadis muda yang minta diantarkan ke rumahnya lalu menghilang begitu saja di pertengahan jalan. Banyak orang meyakini bahwa Lydia adalah arwah seorang gadis yang meninggal kecelakaan di dekat terowongan High Point pada tahun 1920 silam. Warga lokal mengutarakan kisah penampakan Lydia pertama kali yaitu di tahun 1924. Book Hardison menceritakan pengalamannya bertemu gadis muda saat dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya di High Point. Malam itu, jalanan cukup licin dan berkabut akibat hujan. Saat melintasi terowongan, ia melihat seorang gadis bergaun putih. Gadis itu melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan menuju ke High Point. Hardison mengantarnya pulang, dan saat dia sampai di depan rumah gadis itu dan keluar dari mobil, gadis itu sudah hilang. Mencoba untuk mencari jawaban, Hardison lalu mengetuk pintu rumah di depannya dan menanyakan keberadaan penumpangnya. Ibu dari gadis misterius itu membuka pintu dan menceritakan bahwa anaknya telah meninggal karena kecelakaan di dekat terowongan beberapa tahun yang lalu. Telah banyak orang yang mencari tahu kebenaran legenda ini, namun mereka tidak pernah menemukan perempuan bernama Lydia yang meninggal akibat kecelakaan di daerah itu pada tahun 1920. Kejadian berikutnya dialami oleh seorang pengemudi taksi, sebut saja Tom. Malam itu, setelah lelah seharian berkeliling mengantar penumpang, ia melaju menuju rumahnya dengan tenaganya yang hampir habis. Sambil melamun, dia berbelok melalui jalan sepi dan melihat sosok perempuan sedang berdiri di pinggir jalan
seperti sedang menunggu seseorang. Perempuan itu memakai gaun berwarna biru yang sangat mewah. Mungkin seperti gaun-gaun yang sering dipakai untuk pesta. Pengemudi taksi itu merasa lelah namun tidak tega melihat perempuan muda berdiri sendirian di tengah malam yang sepi. Tom lalu menghampirinya dan menanyakan apakah perempuan itu butuh tumpangan. Tanpa ekspresi, ia menganggukkan kepala lalu duduk di bangku penumpang di sebelah Tom. Tom berkendara mengikuti instruksi perempuan itu untuk menuju rumahnya. Sampai di sini, mungkin cerita masih terkesan normal dan biasa saja. Tapi saat mobil melewati turunan terjal dan mobil sedang melaju cukup kencang, pintu penumpang di sebelahnya tiba-tiba terbuka dan perempuan itu seperti terlempar keluar mobil dan terjatuh. Namun anehnya, Tom tidak mendengar sama sekali suara dentuman orang terjatuh. Dia memberhentikan mobilnya dan bergegas mengelilingi lokasi untuk mencari perempuan tadi. Karena takut penumpangnya itu terluka, tapi dia tidak menemukan siapapun. Beberapa tahun belakangan, dua peneliti lokal yang berusaha mengungkap keaslian legenda ini menemukan artikel di sebuah koran Greensboro Patriot yang terbit pada tanggal 21 Juni 1920. Artikel tersebut menulis tentang kecelakaan di High Point Road yang menyebabkan seorang perempuan bernama Annie Jackson meninggal dunia. Dalam artikel berita Greensboro Patriot, kecelakaan yang dialami Annie Jackson bermula saat pengemudi mobil kehilangan kendali di tikungan akibat jalan yang licin dan kecepatan mobil yang tinggi. Mobil tersebut berputar dan terbalik, menyebabkan Annie Jackson terlempar keluar mobil dan meninggal dunia. Sampai saat ini, peneliti masih bertanya-tanya, apakah kisah Annie Jackson merupakan asal mula Lydia. The Grudge Lady. Kisah yang akan diceritakan kali ini terjadi di Thailand. B dan dua saudara laki-lakinya sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua mereka saat kejadian ini mereka alami. Malam itu, Mark yang menyetir. B duduk di sebelahnya dan kakak tertuanya Chi duduk di bangku tengah. Butuh waktu 3 jam bagi mereka untuk sampai ke tujuan karena letak rumah orang tua mereka yang sangat jauh. Mark berkendara agak kencang karena mereka harus sampai di rumah orang tuanya sebelum ulang tahun ibu mereka. Di tengah perjalanan, Mark melihat seorang perempuan memakai pakaian serba hitam menyeberang jalan sambil menenteng sesuatu. Saat itu, Mark tidak bilang sepatah kata pun. Namun, B bertanya kepada kedua kakaknya apa mereka melihat perempuan yang lewat barusan. Ternyata ketiganya melihat perempuan yang sama. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi tentang hal yang barusan mereka lihat, Mark melirik ke kaca spion. Dan tiba-tiba ia memacu mobilnya sekencang mungkin. Melihat mobil yang tiba-tiba melaju kencang, B dan Chi yang penasaran kemudian menengok ke belakang dan dikejutkan dengan sosok perempuan yang barusan mereka lihat sedang berlari mengejar mobil. B yang ketakutan meminta Mark untuk melaju lebih cepat karena entah bagaimana kecepatan lari perempuan itu sangatlah tidak normal. Tapi perempuan berbaju hitam itu berhasil mengejar dan menyamakan kecepatannya hingga sejajar dengan mobil. Sambil berlari, perempuan itu lalu memutar lehernya menengok ke dalam mobil
Dengan mata hitam cekungnya, ia menyeringai lalu menghilang. Mereka bertiga hanya diam ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, akhirnya mereka sampai di rumah orang tua mereka. Malam itu ketiganya tidak ada yang berani tidur sendirian. Malamnya Mark bermimpi. Perempuan yang sama hadir di dalam mimpinya. Dia berdiri di sebelah Mark dan berkata, "Maaf, saya tidak bermaksud untuk menakuti kalian. Arwah saya tidak tenang. Tolong doakan saya di kuil." Perempuan itu juga menjelaskan bagaimana dia meninggal. Pukul 1 malam, saya dan suami saya pulang dari pesta di kota. Suami saya berhenti untuk buang air kecil. Dia memarkir motornya di pinggir jalan, di mana saya duduk untuk menunggunya. Lalu dia melanjutkan. Tiba-tiba ada mobil yang menabrak motor yang diparkir dan saya yang sedang duduk di atasnya. Saya jadi korban tabrak lari. Suami saya tidak bisa membawa saya ke rumah sakit dan saya meninggal karena kehilangan banyak darah. Lalu perempuan berbaju hitam menghilang dan Mark terbangun dari tidurnya. Esoknya, Mark beserta keluarganya pergi ke kuil untuk mendoakan perempuan itu, dan setelahnya Mark tidak pernah lagi didatangi di dalam mimpinya. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Mistis Cadas Pangeran dari akun Twitter @beristory. Buat kalian yang sudah penasaran, selamat menyimak kalau kalian berani. Lepas dari pusat kota Jatinangor, aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti tidak berpenduduk. Tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali tidak ada penerangan, gelap gulita. Memang ada satu atau dua warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tutup, hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat itu, menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah tidak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarkannya, setidaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hit yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Tapi berikutnya, aku jadi tidak terlalu fokus mendengar radio, karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang hanya gelap pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam, membuat pengendara harus berhati-hati terutama malam hari. Sebenarnya
Daerah Cadas Pangeran ini tidak makan banyak waktu untuk dilalui. Sebentar saja. Setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk. Tapi tetap saja aura kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornell dan Dendels. Sang pangeran bersalaman dengan Dendels menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalan Cadas Pangeran ini tidak terlalu panjang, mungkin hanya kurang lebih 5 km saja. Makanya seharusnya aku akan melewatinya tidak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam. Gelapnya semakin pekat, sepinya jangan ditanya lagi. Terus berkonsentrasi memperhatikan jalan. Aku jadi tidak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani. Padahal siarannya sudah berganti. Iya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah tidak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin, hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan, dan hampir tertutup oleh suara angin tadi. Tapi kedengaran. Ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang. Orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi makin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan, suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku tidak mengerti. Namun, tetap dengan logat khas Sunda kental. Ini siaran radio apa sih? Bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mesin mobil tersendat seperti mau mati. Aduh, ada apa lagi nih? Untungnya, aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian, mesin mobil mati, mogok. Dalam gelap dan sunyi Cadas Pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sebentar aku masih diam di dalam. Walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh ini. Aku terus fokus mendengarkan karena lama-kelamaan makin aneh. Percakapan orang-orang itu juga makin jelas. Dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar suara orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar. Karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi, dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Ini siaran drama radio kah? Atau apa sih? Saat itu aku tidak tahu. Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian,
Aku turun kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin, memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya tidak ada masalah. Bahan bakar masih terisi penuh. Harusnya benar tidak ada masalah. Tapi kenapa malah mogok? Kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Angin bertiup sepoi, dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimut suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan menjadi mulai menjurus seram ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu. Aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah jadi jalan tanah berbatu. Iya, jalan tanah berbatu. Kok jadi jalan tanah? Memang tadi salah belok di mana? Itu pertanyaan yang muncul di kepala. Lalu, angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan tiba-tiba berhenti, sama sekali tidak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding, aku kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk ke mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil, aku mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Apes, ternyata masih belum bisa hidup juga. Mesin masih mati. Aku akhirnya mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan seperti ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit yang teramat sangat. Mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio, takut. Hening sempat menguasai. Sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri. Tapi hanya sebentar. Momen berikutnya, aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandang ke depan, jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, perlahan, aku mendengar suara. Suara yang awalnya sayup seperti dari kejauhan tapi lama-kelamaan makin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Namun, kali ini bukan dari radio, dari luar. Penasaran, aku lalu menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Benar, ternyata suara itu memang dari luar. Seperti ada orang yang sedang bekerja. Tapi, aku belum melihat ada siapa-siapa. Sekitar masih tetap sepi dan kosong. Tapi, belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Memicingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku tidak salah. Karena melihat ada pergerakan tidak jauh di depan. Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja karena tangannya sedang mengayunkan perkakas
lalu menghantamkannya ke jalan berulang-ulang. Siapa dia? Dia lagi ngapain tengah malam begini? Dalam hati aku bertanya-tanya. Yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu, bermunculan di tempat berbeda, berpencar, namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraan. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi ya itu tadi, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam, sama sekali tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya. Ketakutan mulai menyeruak isi kepala, karena aku tiba-tiba mengambil kesimpulan kalau mereka ini bukan manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali tidak terasa. Cukup lama memperhatikan mereka semua, sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka seperti sedang bekerja membuat jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal. Ya Tuhan, sedang terdampar di manakah aku ini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu, sampai-sampai tidak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan, persis pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel badan mobil, sangat dekat. Tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam, namun sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah muncul duluan. Dia tidak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas aku melihat garis mukanya. Berperawakan, tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Benar, dia orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi, dan aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini, tangan kanannya memegang tongkat pendek. Dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku semakin panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil, tidak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Menangis ketakutan, bait-bait doa mulai keluar dari mulut. Aku meminta pertolongannya. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Seram. Tidak, aku tidak berani melihatnya lagi. Lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Iya, ketukan pada jendela terus-terusan terdengar. Namun lama-kelamaan, ketukan makin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih tetap terus menundukkan kepala, belum berani melihat sekitar. Beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu. Sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku gemetar. Terus-terusan ketukan pada jendela ada lagi. Kang, Kang, Kang. Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu.
Tentu saja, aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata di luar sudah ada 2 orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil, yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang dan jalanan sudah berubah berganti lagi jadi jalan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya, "Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok." "Iya," aku menjawab begitu. "Ada yang bisa kami bantu?" Pemuda itu bertanya lagi. Aku lalu refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan. "Alhamdulillah, sudah menyala lagi. Makasih ya." Dengan ramah aku bilang begitu, karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Ya sudah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku mengikuti dari belakang. Dan beberapa belas meter kemudian, akhirnya terlihat patung ikonik itu. Patung 2 sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan di Cadas Pangeran. Sungguh pengalaman seram yang sangat berkesan.